dong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yonatan Nandar itu nama aslinya bukan Yonatan. Dia pakai nama dari Alkitab aja tuh Yonatan kan. Nama aslinya tuh Endang Sunandar. Ya kan? Bukan orang dari seberang mana dia orang wilayah Sunda asli Jawa Barat karena Endang Sunandar. Jadi dia pakai nama Yonatan tuh buang-buangan aja dia itu pertama. Yang kedua, dia bikin laporan ke saya. Nggak ada persoalan. Karena saya udah laporkan dia duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Molaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang serangan balasan dari Dioli Payumara ya, yang kembali kemarin hari Senin 5 September 2022 datang ke Polres Jakarta Selatan. Ya, jadi kembali Dioli Pani mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melakukan pelaporan. Ya, adapun beberapa agenda yang dilakukan oleh Diolipa, salah satunya yang paling utama adalah melaporkan Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax, Bapak Jakiruddin Caniago ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Pak Jakiruddin Caniago ini melaporkan Dioli Payumara ya atas dugaan membuat berita hoaks yang meresahkan masyarakat. Jadi Pak Jakiruddin melaporkan 2 orang. Yang pertama adalah Dioli Payumara dan yang kedua adalah Kamarudin Simanjuntak. Karena kedua orang ini dianggap sudah menyebarkan berita hoaks yang meresahkan masyarakat. Tetapi ya kali ini kita nggak akan membahas tentang pelaporan itu karena itu bukan ranah kita ya, nggak ada hubungan dengan kita, walaupun Pak Jakiruddin itu beberapa kali saya lihat ada memberikan komentar di video-video saya ya. Pak Jakiruddin Caniago ini memberikan komentar, artinya Pak Jakiruddin menonton channel HMC, jadi makasih buat Pak Jakiruddin yang sudah mendukung channel ini. Oke, kita akan lanjut ya, dan Dioli Payumara dalam konferensi persnya kembali menyinggung nama Nandar ya. Jadi kembali Diolipa saat ditanyakan oleh awak media ya tentang laporan yang dibuat oleh Evangelis Yonatan Nandar kepada Dioli Payumara, Diolipa langsung memberikan tanggapan ya, karena memang kita lihat Diolipa ini cukup resah dengan apa yang dilakukan oleh Evangelis Yonatan Nandar yang melaporkan dirinya ke Polres Jakarta Selatan. Tetapi di sini ada beberapa hal yang menarik sebenarnya ya tentang pelaporan tersebut, di mana yang pertama kali melapor adalah Diolipa yang melapor Nandar karena dianggap sudah merusak nama dia ya, mencoreng nama reputasi dirinya. Saya juga bingung di mana Nandar menjelek-jelekan nama Diolipa, karena setahu saya di video pertama itu Nandar menjelaskan tentang imannya kepada Angel Elga ya, dia membentengi iman dari Angel Elga yang diajak oleh Diolipa agar mau kembali ke agamanya yang lama dan kembali kepada Yesus ya, yang notaben memang Angel Elga itu dulu pernah beragama Kristen Katolik. Itu yang dipermasalahkan oleh Nandar, dan Nandar hanya memberikan bantahan tentang siapa pengikut Yesus menurut versi Islam ya. Itu haknya Nandar menjelaskan dari sudut perspektif Islam. Tetapi hal tersebut direspon oleh Diolipa dengan melaporkan Evangelis Yonatan Nandar, walaupun sampai sekarang kita belum tahu ya apakah sudah dilaporkan, ya, apakah cuman ngomong atau sudah dilaporkan, karena nomor LP-nya kita belum dapat. Terus yang kedua, ya, itu dilaporkan atas merusak nama dia ya, atau karena penistaan agama. Jadi masih abu-abu. Diolipa sebelumnya saat ditanya oleh si Babi Jong mengatakan, oh enggak, dia bukan dilaporkan karena
penistaan agama, tapi dilaporkan karena merusak nama baik, ya, merusak nama baik Deolipa. Itu saat Deolipa ada di tempatnya Babi Jong, ya, keterangan yang dibuat oleh Deolipa saat ditanyai. Kita juga nggak tahu karena sampai sekarang LP-nya kita juga nggak dapat, ya, kita nggak tahu apakah benar sudah dilapor, tetapi memang Nandar langsung berespon cepat, ya, melakukan respon cepat dengan melaporkan balik Deolipa pada hari Jumat kemarin, ya. Jadi Deolipa dilaporkan di Jakarta Selatan juga oleh Evangelis Yonatan Nandar dengan timnya, ya, dengan timnya. Jadi Deolipa juga dilaporkan oleh Bang Nandar atas penistaan agama karena dianggap dia sudah melakukan penistaan agama dengan, ya, mengatakan bahwa Angel Elga harus kembali ke agamanya yang lama, ya, disuruh bertobat karena di agama barunya ini salah gitu kan, di agamanya yang sekarang ini nggak benar gitu, harus kembali ke agama lamanya. Jadi ini satu hal yang menarik sebenarnya, Angel Elga versus Deolipa, yang satu mualaf, yang satu murtadin, ya, karena Deolipa ini mengatakan dirinya itu dulu adalah seorang muslim, artinya dia ini seorang murtadin, ya. Tetapi yang lebih lucu adalah hasil dari pelaporan Evangelis Yonatan Nandar ini di masyarakat jadi liar. Ya, di masyarakat sampai ada yang bilang ini Nandar ini suruhan dari Verdi Sambo. Tak gimana ceritanya Nandar jadi suruhan Verdi Sambo, ya? Ngaco-ngaco dan ngaul ngidur aja nih. Ini saya nggak tahu siapa yang menghembuskannya, tapi dugaan kita adalah orang-orang, ya, yang ingin menjatuhkan Bang Nandar. Ya, karena kalau dari pihak Muslim tentu saja sangat kecil kemungkinan, karena Nandar ini sedang berjuang membentengi iman dari Angel Elga, nggak ada hubungannya dengan kasus Verdi Sambo. Dan teman-teman, sedikit reminder, ya, bagi orang-orang yang terlalu mengagungkan Deolipa, kalian harus ingat, Deolipa saja sudah dipecat dari status pengacara Baradae. Dia bukan pengacara Baradae lagi. Jadi dia nggak ada hubungan sebenarnya dengan kasus Verdi Sambo. Sudah tidak ada hubungan, ya. Dia cuma orang awam, masyarakat biasa dalam kasus Verdi Sambo, sama seperti kita. Kalian mau ngomong apapun, ya, tentang Verdi Sambo nggak masalah, tapi yang penting jangan melanggar hukum dan siap dengan konsekuensinya kalau kalian sembarangan ngomong. Begitu juga dengan Deolipa. Dia ngomong dalam kapasitasnya sebagai masyarakat. Termasuk dia mengatakan tentang Bu PC, ya, dengan si Kuat. Ya, itu kan atas pribadi dia. Dia mengatakan analisa dia, ya terserah dia lah. Saya nggak mau ikutan masalah itu. Tapi di sini teman-teman akan lihat bahwa Deolipa mengatakan dia sudah lebih dulu mempolisikan Nandar dan dia mempermasalahkan nama, ya, dari Evangelis Yonatan Nandar. Oke, kita saksikan dulu video lengkapnya saat kemarin dia konversi pers saat pelaporan ke Jakarta Selatan. Selalu bikin kerjaan, baru bangun, terus bangun. Jangan maju. Oh, kita Apa yang dibawa hari ini, Bang? Kita tahan dan Agenda apa Bang hari ini? hari ini Bang, backlight Bang. deadline. Iya, deadline, Bang. Kayak Deadline, ya. nonton, Bang. Iya. Gimana di sini dia? Makin banyak likanya teman-teman. Ya, oke, sip. Oke. Sabar Bang, sabar Bang, Bro. Sabar Bang. Oh, nyala kata. Dapat, Jo. Aman. Udah, salam merah putih dari pengacara merah putih. Iya, iya. Ini pengacara Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi sama. Namanya Emmanuel. Ya. Ya. Oke. Bang. Kalau ini bacanya apa nih? Asosiasi Pengacara Indonesia, API. Kita ketua umumnya sendirian. Anak buah lagi kabur. Oke. Agenda dari Bang. Agenda saya hari ini pertama akan melaporkan ke kepolisian atas adanya dugaan tindak pidana. Yang pertama pasal 317 KUHP, yaitu yang dilaporkan adalah siapa nih? Zakirudin. Si Pak Udin. Pak Udin ya namanya, Pak Zakirudin, karena dia melaporkan saya dengan dugaan pasal apa? Undang-undang apa tuh? 946 tuh. Undang-undang keonaran. Ya kan? Nah, akhirnya saya laporkan dia balik yaitu pasal 317 KUHP, laporan tidak benar atau persangkaan palsu yang dia laporkan di kepolisian. Jadi laporan tidak benar dia yang pertama. Yang kedua adalah pasal pencemaran nama baik, terutama saya dan Pak Kamarudin. Tapi Pak Kamarudin ini nggak mau ngelapor, dia suruh saya yang lapor aja deh.
sama aja. Jadi saya melaporkan atas pencemaran nama baik diri saya yang dilakukan oleh Pak Zakirudin and partner, maksudnya aliansi advokat anti-hoax. Ya kan, jadi mereka itu yang bikin cerita-cerita di berita itu, semua yang ada tiga-tiganya itu saya laporkan. Cuman ya, namanya itu kan pencemaran nama baik. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama tadi? Laporan palsu 317. Yang kedua pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE. Dan yang ketiga adalah laporan berita apa? Dia membuat keonaran, ya kan? Saya laporkan dengan pasal yang sama buat dia, yaitu pasal tahun 1946 juga. Jadi dilaporkan saya dengan pasal itu, pasal 516. Saya juga akan melaporkan dia dengan pasal yang sama. Karena dia juga membuat keonaran nih, ya kan? Jadi orang gaduh aja gara-gara dia nih. Lagian juga dia kan nggak boleh mengganggu urusan pengacara lain kan ada etika profesi juga. Jadi 3 itu aja yang saya akan laporkan ke kepolisian dengan 1 LP tentunya kan, ya. Geser ke kanan. Sini bang. 1, 2, 3 ya, Jonathan Nandar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jonathan Nandar itu nama aslinya bukan Yonatan. Dia pakai nama dari Alkitab aja tuh Yonatan kan. Nama aslinya tuh Endang Sunandar. Ya kan? Bukan orang dari seberang mana dia orang wilayah Sunda asli Jawa Barat karena Endang Sunandar. Jadi dia pakai nama Yonatan tuh bohongan aja dia itu pertama. Yang kedua, dia bikin laporan ke saya. Nggak ada persoalan. Karena saya udah laporkan dia duluan. Ya kan saya laporkan dia duluan penistaan agama karena dia punya konten sangat menista agama dan mencemarkan nama baik saya. Jadi saya udah bikin laporan duluan. Saya beruntung ketika dia datang ke sini bikin laporan. Karena waktu saya bikin laporan saya nggak tahu alamatnya di mana nih si Nandar. Cuma channel YouTube doang. Kalau dia kabur dia nggak bisa ketemu, susah nyarinya. Dia kejebak provokasi. Dia datang sendiri kemarin bikin LP. Bodoh dia. Tercatatlah alamat dia sama nama lengkapnya. Sudah jadi kan kita tinggal panggil dia. Yonatan, di mana namanya? Kirim. Kalau dia hilang kan gampang, ada RT RW-nya di sana kan. Aman. Kebodohan yang pertama yang dilakukan oleh Jonathan Nandar adalah bikin LP. Coba kalau dia ngilang kan aman dia bisa ngumpet di mana kan. Ya. Itu terkait abang. Nanti ketika dia udah bikin LP, LP-nya nanti buntu nggak jadi, saya bikin LP baik lagi ke dia. LP kedua yaitu pasal 317 KUHP memberikan keterangan tidak benar ke wilayah hukum kan begitu. Laporan tidak benar ke wilayah hukum, maksudnya laporan polisi yang tidak benar. Oke? Siap, kalau gitu. Ada lagi? Siap, Bang. Terima kasih ya. Masuk dulu sebentar ya. Ya, Bang. Terima kasih ya. Yuk. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Ini lucu juga sebenarnya Diolipa ya. Perasaan Nandar menggunakan nama panggung Yonatan Nandar itu kan haknya dia. Ya. Masalah dia mau pakai nama asli atau nama panggung apakah salah? Ya, terus apa hubungan gitu kan? Tiba-tiba Oten ini begitu semangat. Wah, itu bukan nama dia gitu kan. Sunandar. Dia pakai nama Nandarnya apa salah? Apa salah gitu? Ya, Yonatan. Nama gaulnya Yonatan, memang nggak ada salah gitu. Toh itu juga nama YouTube. Memangnya nama si Rudy Yohanes itu Sang Debaters? Ya bukan kan? Ya, apakah namanya Sang Debaters? Bukan, nama dia Rudy Yohanes bla bla bla. Ya, Hutagalung ya kalau nggak salah ya, Rudy Yohanes Hutagalung. Ya, terus yang lain bagaimana? Rata-rata semua juga menggunakan nama panggung kok. Apa bermasalah? Enggak, apa esensinya gitu? Apa esensinya ya? Saya bingung juga gitu. Nama orang pun dipermasalahkan. Banyak kan? Memangnya nama si Erben tuh Erben, nama aslinya Erben? Ya enggak gitu. Bisa jadi nama lain. Sopkatul, namanya Sofiatul. Enggak, namanya yang asli pun enggak jelas sampai sekarang. Diduga namanya juga Christine kan? Ya, begitu juga dengan yang lain. Santai saja. Memang Lidara itu nama asli dia. KH Lidara gitu kan? Lintah Darat. Apa nama asli dia? Pak Bom Bom namanya Pak Bom Bom memangnya? Kan enggak. Nah, semua juga menggunakan nama panggung dan saya rasa itu sah-sah lah, nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungan kecuali dia pergi ke polisi ya, terus dia bilang nama saya Yonatan Nandar gitu kan, ya dia bilang tuh nama asli ya, itu baru namanya salah. Ya buktinya dia lapor ke polisi juga menggunakan nama aslinya, bukan menggunakan nama suka-suka dia buat, enggak kan, harus sesuai nama asli.
Jadi aneh sekali gitu kalau orang komplain ya. Sama kayak Pak Bom Bom, memangnya namanya Bom Bom. Nggak ada orang namanya seperti itu. Karena setahu saya, nama Pak Bom Bom itu yang aslinya ya. Nama aslinya itu Daud ya, Daud Tandi. Daud Tandi Kende ya, nama asli dia Daud Tandi Kende. Ya, jadi biasa saja kok. Ya, jadi Deolipa ini lucu juga gitu ya, mempermasalahkan masalah nama. Dan itu nggak ada penipuan. Kecuali Nandar bilang, nama asli saya di KTP, Yonatan Nandar. Nah, itu baru namanya dia nipu. Baru namanya salah. Nggak pernah ya. Saya berteman dengan Bang Nandar dari tahun lalu, sampai sekarang, nggak pernah Nandar ngomong sama saya, nama asli saya Yonatan Nandar. Nggak pernah. Ya, memang nggak pernah gitu ya. Terus dia bilang akan melaporkan balik Evangelis Yonatan Nandar dengan pasal 317 KUHP, laporan tidak benar ya, memberikan laporan tidak benar. Ya, jadi ini adalah ancang-ancang dari Deolipa yang berencana ingin melaporkan balik Yonatan Nandar ya. Jadi lucu juga nih, dia lapor Nandar, Nandar lapor balik, dia lapor balik lagi. Nanti Nandar lapor balik lagi ya, sampai kapan sebenarnya ya? Saya juga bingung gitu, loncat gitu, kiri kanan. Ya, dia akan melaporkan kalau berkas dari Nandar ditolak ya. Itu pun kalau dia bisa lapor atas pasal 317 KUHP, kalau berkas pelaporan Nandar ditolak. Dianggap artinya dia membuat laporan tidak benar terhadap si Deolipa ini. Ya, Deolipa merasa dia dilapor dengan tidak benar, maka dia berhak untuk melapor balik. Ya. Tapi itu pun kalau ditolak. Ya, kita akan tunggu gitu. Bagaimana jalannya proses penyelidikan di Polres Jakarta Selatan ini. Ya, karena ada baiknya juga karena dua-dua lapor di sana gitu kan. Jadi berkasnya Deolipa dibaca sama penyidik, laporannya Nandar juga dibaca oleh penyidik yang sama, dan penyidiknya bisa dapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi gitu kan. Beda kalau misalnya kamu lapor satu di Jakarta Selatan, satu lagi lapornya misal di Polda gitu kan. Jadi antar penyidiknya harus koordinasi lagi. Antar penyidiknya harus cari tahu lagi, ini yang sana lapornya gimana, yang sana laporannya gimana. Mereka versinya bagaimana gitu kan. Apakah sama atau berbeda laporannya. Apakah jalan ceritanya beda. Tapi kalau ini kan satu, sehingga lebih gampang. Dan sekali lagi saya katakan, setahu saya ya, koreksi kalau saya salah, polisi juga pasti menyarankan mediasi lah. Ngapain kita saling melaporkan. Ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Setahu saya seperti itu. Tapi ini balik lagi. Dan dari awal saya juga nggak pernah mengintervensi Bang Nandar untuk melaporkan. Ya, dari awal saya bilang sama Bang Nandar, apapun pilihan dia kita dukung. Ya, apapun pilihan dia, mau melaporkan, mau tidak melaporkan, ya kita dukung. Ya, jadi itu pilihan hidup. Beda dengan Wak Labu yang mengintervensi setiap orang. Ya, kalau Wak Labu tuh senang sekali dia mengintervensi orang, jadi agak beda. Terus dia bilang, wah ya, si Deolipa bilang, kita malah terima kasih, kita malah senang gitu, Nandar datang lapor, sehingga kita tahu nama dia, alamatnya di mana. Nggak ada masalah gitu kan. Terus Wak Labu bilang, wah dia kena jebakan Batman. Dari mana jebakan? Artinya kamu suka menjebak orang dong. Kalau kalian bilang Nandar kena jebakan Batman, apa artinya kalian suka menjebak orang? Ya, jahat sekali kalau kalian kerjanya menjebak orang lain. Nggak sadar kalian. Ya ternyata kalian suka menjebak orang lain. Nggak baik, coy. Nggak baik gitu melakukan hal-hal seperti itu, menjebak orang. Jadi bagi Nandar itu nggak ada masalah kok. Kalian tahu namanya, rumahnya, ya nomor teleponnya, dia nggak pernah kabur. Nggak ada masalah. Toh dia pengacara. Namanya juga tergabung di Pradi. Ya. Kalian mau tahu tentang Nandar, tanya aja ke organisasinya. Ada kok datanya, tinggal di mana, alamatnya di mana, nomor HP-nya, ya siapa istrinya, datanya lengkap kok. Jadi nggak ada masalah. Ya, dia tergabung di organisasi yang jelas, namanya ada. Bahkan kalau nggak salah Deolipa yang itu ya dibilang nggak tergabung ke Pradin ya, dia nggak gabung Pradin tapi dia buat sendiri gitu. Ya, jadi data Nandar itu gampang diakses, gampang dicari. Dia nggak pernah kabur kok. Terus si Deolipa bilang, ya padahal dia bisa kabur gitu. Ya bisa kabur, tapi Nandar nggak akan mau kabur. Jangan samakan dengan Paul Jang. Kalau Paul Jang mungkin melarikan diri, kamu lapor dia akan melarikan diri ya. Dia akan kabur. Begitu juga dengan oten-oten yang lain yang sedang dipantau dan dilaporkan oleh Bang Nandar ya. Itu oten-oten pada sibuk mau kabur gitu kan, mau melarikan diri dari Indonesia. Itu oten. Kalau oten mentalnya begitu, dilaporkan kabur gitu kan, nggak berani hadapi dengan gentle. Jadi orang gentle itu bukan karena dia open cam, ya dia jago ngomong, enggak. Orang gentle tuh berani berbuat, berani tanggung jawab. Itu yang paling penting.
kamu yang buat, ya harus siap tanggung jawab. Dan kita para apologet Muslim ya, itu udah siap kok atas segala konsekuensi yang akan terjadi dari apa yang sudah kita lakukan ini. Jadi jangan samakan gitu. Kalau Oten-Oten ini kan udah mau kabur ya, videonya juga ada. Saya udah putarkan kan, video apologet Oten yang bersiap-siap melarikan diri ke luar negeri. Jadi jangan samakan. Kalau kita enggak. Jadi Pak Deolipa, kalau memang Anda mau tahu tentang Nandar dari awal, sebelum Nandar lapor pun, ya sebelum Nandar hari Jumat kemarin lapor, kalian kan sempat berkomunikasi. Kalau Anda nanya sama Nandar, nama kamu siapa? Alamat kamu di mana? Ya itu Nandar pasti akan bilang, nama saya ini, alamat saya di sini. Ya udah datang. Kalau memang Anda mau ketemu gitu kan, nggak masalah. Kita bukan pengecut, ya yang cuma bisa ngumpet, yang bisa sembunyi doang. Jangan disamakan. Ya, jadi itu saja yang akan kita bahas hari ini ya, tentang Deolipa yang mengatakan bahwa dia sudah duluan melapor. Jadi dia ingin ya supaya wartawan sadar gitu atau bangga ya. Kalau dia saya udah duluan lapor, ngapain saya pusing gitu. Saya yang duluan lapor kok, bukan Nandar yang lapor saya. Jadi Deolipa ini intinya siapa yang lapor dia akan dia lapor balik gitu kan. Sama kayak dari ini ya, koalisi anti hoax yaitu Bang Zakirudin ya yang juga melaporkan dia. Jadi intinya siapa yang lapor dia akan lapor balik duluan juga. Ya lucu juga ini orang. Ya mungkin itu saja dari saya. Makasih nih buat teman-teman. Kita tunggu ya bagaimana proses laporan yang sedang diperiksa ya oleh para penyidik tentunya di Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Deolipa Yumara terhadap Angel Elga dan juga umat muslim ya kepada agama Islam. Kita tunggu bagaimana prosesnya dan kita doakan yang terbaik ya, kita doakan yang terbaik yang terjadi. Dan mungkin itu saja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di HMC berikutnya.